Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra Al-Hafiz dari kelas 12-2, nomor absen 18. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita singkat tentang polimer dan perannya dalam dunia kesehatan, khususnya pada alat-alat medis. Bayangkan suatu hari di sebuah rumah sakit yang sangat sibuk. Seorang dokter sedang bersiap melakukan operasi untuk menyelamatkan pasiennya. Di ruang operasi itu terdapat berbagai alat medis seperti sarung tangan, selang infus, jarum suntik, masker, hingga kantong darah. Sekilas semua alat yang saya sebutkan itu terlihat biasa saja kan? Namun sebenarnya banyak dari alat tersebut dibuat dari polimer. Lalu apa sebenarnya polimer itu? Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari gabungan banyak molekul kecil yang disebut monomer. Polimer bisa ditemukan secara alami maupun buatan manusia. Contoh polimer alami adalah karet alam, dan protein. Sedangkan contoh polimer buatan adalah plastik, nilon, dan PFC. Dalam dunia kesehatan, polimer memiliki peran yang sangat penting karena sifatnya yang pertama itu ringan, kuat, fleksibel, dan mudah dibentuk. Selain itu, beberapa polimer juga aman digunakan dalam tubuh manusia. Kita kembali lagi ke cerita rumah sakit tadi. Dokter tersebut mengenakan sarung tangan medis sebelum memulai operasi. Sarung tangan ini biasanya terbuat dari lateks atau nitril yang merupakan jenis polimer. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk melindungi pasien dari kuman dan mencegah penularan penyakit antara dokter dan pasien. Di samping pasien terdapat selang infus yang mengalirkan cairan obat ke dalam tubuh. Selang infus ini biasanya terbuat dari PFC atau polimer khusus yang fleksibel dan aman bagi tubuh. Tidak hanya itu saja, ada juga jarum suntik sekali pakai yang terbuat dari plastik polimer. Penggunaan jarum suntik sekali pakai sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit berbahaya seperti hepatitis atau HIV atau disebut HIV. Di ruang operasi juga terdapat masker medis atau alat pelindung diri yang membantu tenaga kesehatan tetap aman saat bekerja. Banyak dari bahan tersebut juga dibuat dari serat polimer sintetis yang mampu menyaring partikel kecil dan bakteri. Polimer juga digunakan dalam alat kesehatan yang sangat lebih canggih seperti benang jahit, operasi yang dapat diserap tubuh, lensa kontak, hingga implan atau alat yang ditanam di dalam tubuh. Nah, misalnya itu seperti pada pasien yang mengalami patah tulang. Dokter kadang menggunakan bahan polimer khususnya sebagai bagian dari alat penyangga tulang. Bahan ini dirancang agar kuat tetapi tetap ringan dan tidak merusak jaringan tubuh. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa polimer bukan hanya sekedar plastik biasa tetapi merupakan bahan yang sangat penting di dunia medis. Tanpa polimer, banyak alat kesehatan yang mungkin akan lebih sulit dibuat atau lebih mahal atau mungkin bahkan kurang aman. Namun kita juga harus menggunakan bahan polimer dengan bijak dan bertanggung jawab, terutama dalam pengolahan limbah medis agar tidak mencemari lingkungan. Sebagai generasi muda, kita mulai dengan belajar memahami apa itu ilmu pengetahuan, termasuk polimer, karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin di masa depan salah satu dari kita atau saya bisa menjadi ilmuwan yang menemukan bahwa polimer baru yang lebih aman, ramah lingkungan, dan lebih canggih untuk dunia kesehatan. Itulah sedikit cerita tentang peran polimer dalam alat medis dan dunia kesehatan. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana ilmu kimia berperan besar dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.